Pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu seperti sedang tertutup, seolah semua pintu rezeki terkunci, walau kamu sudah berusaha begitu keras? Pernahkah kamu mendengar bisikan dalam hati yang berkata, "Kenapa aku selalu kekurangan? Kenapa hidupku terasa berat meski aku sudah berdoa dan bekerja keras?" Jika ya, maka mungkin ini bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang energi menerima, tentang kesadaran yang belum terbuka, tentang jiwa yang belum berdamai. Karena rezeki bukan hanya datang dari kerja tangan, tapi juga dari kondisi jiwa. Rezeki itu bukan hanya soal angka, ia bukan sekadar uang di rekening, bukan hanya proyek yang datang, atau peluang yang terbuka. Rezeki adalah energi kehidupan yang mengalir ke arah orang-orang yang siap menerima, dan siap menerima itu bukan tentang seberapa keras kamu mengejar, tapi seberapa lapang kamu membuka hati. Karena banyak dari kita yang sebenarnya tidak kekurangan, kita hanya menolak menerima dengan cara yang tak sadar. Kita menutup pintu-pintu rezeki, karena dalam hati kita merasa tidak layak. Kita tidak percaya bahwa kita pantas diberkahi. Kita mengira untuk menerima harus dulu menderita, padahal semesta tak pernah memberi syarat seperti itu. Semesta memberi karena semesta tahu bahwa memberi adalah bagian dari keharmonian. Tapi penerimaannya tergantung dari bagaimana kamu membuka hatimu. Lalu, apa yang menutup aliran rezeki itu? Ketakutan, rasa bersalah, penyesalan, dendam, keinginan yang tak henti-henti dan pikiran yang terus berkata, kurang, kurang, kurang. Padahal kekurangan bukan selalu nyata, ia seringkali hanya perasaan. Dan ketika kamu percaya kamu kekurangan, maka semesta menghormati keyakinanmu itu. Karena hukum semesta itu sederhana, apa yang kamu yakini akan kamu alami. Jika kamu yakin bahwa hidupmu sempit, maka seluruh realitasmu akan menyempit. Jika kamu yakin bahwa kamu tidak layak menerima, maka seisi dunia pun akan terlihat seperti menolakmu. Tapi jika kamu mulai berkata pelan dalam hatimu, "Aku terbuka menerima, aku layak diberi, aku bersyukur untuk yang kecil dan yang besar," maka sesuatu di dalam dirimu akan mulai berubah. Dan ketika itu berubah, aliran pun mulai bergerak. Rezeki bukan datang dari arah luar, ia datang dari frekuensi kesadaran. Ada orang yang kelihatannya sederhana, tapi rezekinya tak putus-putus. Ada yang hidupnya tenang, meski penghasilannya biasa-biasa saja, tapi ia dikelilingi berkah yang tak bisa diukur oleh angka. Itulah kelimpahan. Kelimpahan itu bukan seberapa banyak kamu punya, tapi seberapa dalam kamu merasa cukup. Dan dari rasa cukup itu, datanglah rasa syukur. Dan dari rasa syukur, mengalirlah kelimpahan yang sesungguhnya. Bukan hanya uang, tapi juga kesehatan, hubungan yang baik, ketenangan, keberuntungan yang tak masuk akal, dan keajaiban-keajaiban kecil yang kadang hanya bisa kamu rasakan dengan mata hati. Jangan buru-buru menilai rezeki dari materi, karena kadang rezeki itu datang dalam bentuk ujian yang membawamu ke jalan yang lebih benar. Kadang rezeki itu datang sebagai kehilangan yang justru membuka pintu yang selama ini kamu tutup sendiri. Kadang rezeki itu datang sebagai hati yang ikhlas, sehingga kamu tidak lagi haus akan validasi. Dan saat itu terjadi, kamu akan merasa damai meskipun isi dompetmu belum berubah. Damai dulu, baru kelimpahan datang, tenang dulu, baru arah terbuka. Bersyukur dulu, baru semesta menambah. Karena saat kamu bisa bersyukur sebelum menerima, itu tandanya kamu sudah selaras, dan semesta mencintai mereka yang selaras. Jangan menunggu punya banyak baru bersyukur. Bersyukurlah, maka kamu akan melihat betapa banyak yang kamu punya. Dan dari rasa itu, semesta akan menambahkan tanpa kamu harus meminta. Karena kadang doa terbaik bukan permintaan tapi perasaan yang damai dan terbuka. Dan saat kamu hidup dalam perasaan itu, semesta mengerti tanpa kata. Lalu ia mengalirkan lewat cara-cara yang kamu tidak duga. Rezeki adalah tentang getaran. Mereka yang selalu mengeluh, menurunkan getarannya. Mereka yang merasa iri, menutup salurannya. Mereka yang merasa dunia tidak adil, menolak aliran. Tapi mereka yang hadir penuh, yang sabar dan tetap percaya, adalah magnet rezeki paling kuat. Karena mereka tidak mengejar, mereka mengundang, dan semesta hanya datang ke hati yang mengundang. Maka jika kamu ingin lebih banyak,
cobalah lebih lapang. Jika kamu ingin berkelimpahan, cobalah untuk merasa cukup dulu. Dan jika kamu ingin menerima, izinkan dirimu percaya bahwa kamu layak menerimanya. Pernahkah kamu merasa bahwa justru ketika kamu tidak ngoyo, ketika kamu pasrah namun tetap sadar, ketika kamu berhenti memaksa, rezeki itu justru datang? Itulah rahasia dari energi selaras. Rezeki tidak suka dipaksa. Ia datang kepada mereka yang percaya, bukan cemas. Ia menghampiri mereka yang siap, bukan mereka yang gelisah. Ia memilih mereka yang tenang, karena dari ketenangan muncullah ruang untuk menerimanya. Bayangkan air hanya mengisi wadah yang kosong. Begitu juga rezeki. Jika hatimu penuh dengan beban, penuh dengan luka, penuh dengan keluhan dan kemarahan, bagaimana mungkin rezeki bisa masuk? Maka kosongkan dulu, tenangkan dulu, bersihkan dulu. Bukan untuk rezekinya, tapi agar kamu bisa merasakannya saat ia benar-benar datang. Kita kadang salah paham. Kita kira kerja keras adalah segalanya. Tapi kerja keras tanpa kesadaran, ibarat berlari dalam kabut, lelah tapi tak tentu arah. Yang sejati bukan hanya kerja keras tapi kerja sadar. Bekerja bukan untuk menambal rasa takut, tapi untuk menyalurkan rasa syukur. Maka setiap langkah jadi ibadah, setiap usaha jadi doa, dan setiap hasil, besar atau kecil, jadi hadiah. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana membuka pintu rezeki yang sebenarnya? Jawabannya bukan dari luar, tapi dari dalam. 1. Bersihkan keyakinan lama. Kamu bukan orang yang dikutuk. Kamu tidak tertinggal, kamu tidak dilupakan semesta. Kamu hanya sedang diajak menyadari bahwa kelimpahan adalah pilihan batin. 2. Berhenti membandingkan. Apa yang milikmu akan datang dengan caramu, tidak semua jalan sama. Dan itu bukan kelemahan, itu keikhlasan. Semesta tak mencetak jiwa secara massal. 3. Ucapkan terima kasih sebelum menerima. Ini bukan teori positif semata, tapi inilah getaran spiritual tertinggi. Karena saat kamu bisa bersyukur bahkan untuk hal yang belum datang, itu artinya kamu sudah yakin dia akan datang. Dan keyakinan seperti itu menggetarkan langit. Banyak orang merasa tidak cukup karena terlalu sibuk melihat keluar, melihat pencapaian orang lain, kekayaan orang lain, kehidupan yang tampaknya lebih beruntung. Tapi mereka lupa bahwa rezeki yang paling mendalam adalah tenang dalam perjalanan sendiri. Orang lain mungkin punya lebih banyak uang, tapi belum tentu mereka punya tidur yang tenang. Orang lain mungkin punya rumah besar, tapi belum tentu mereka punya cinta di dalamnya. Dan kamu mungkin belum punya semua itu, tapi jika kamu bisa menatap pagi dengan damai, meminum kopi dengan syukur, dan mencintai dirimu dengan utuh, kamu sudah kaya. Kelimpahan sejati bukan dari apa yang ada di luar, tapi dari bagaimana kamu meresapi hidup ini. Saat kamu menghargai yang kecil, semesta akan percaya kamu bisa menjaga yang besar. Saat kamu bersyukur bahkan saat tidak punya, semesta akan memberi dengan cara yang mengejutkan. Dan saat kamu tidak lagi menagih dunia, dunia akan menawarkan sesuatu yang lebih besar dari yang kamu minta. Rasa cukup yang tidak bisa dibeli. Hidup ini bukan soal mengejar lebih banyak, tapi soal bagaimana kamu hadir lebih dalam. Dan ketika kamu hadir sungguh-sungguh hadir di momen ini, maka rezeki tak hanya jadi milikmu, tapi jadi bagian dari dirimu. Bukan hanya datang dari luar, tapi mengalir dari dalam. Itulah rezeki sejati, yang tidak pernah habis, karena kamu tidak mengambil, kamu mengalirkan. Sekarang, bayangkan kamu adalah saluran. Semakin bersih saluranmu, semakin mudah aliran itu lewat. Dan tugasmu bukan memaksa aliran itu datang, tapi menjaga agar saluranmu tetap jernih. Dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang lapang, dengan niat yang tidak mengikat, maka rezeki datang bukan sebagai kejutan, tapi sebagai teman lama, yang tahu kamu siap menerima dengan rendah hati. Jika kamu bertanya, apakah puncak dari kelimpahan? Maka jawabannya bukanlah ketika kamu punya semuanya, tapi ketika kamu bisa berbagi tanpa takut kekurangan. Itulah puncak rezeki. Ketika kamu menjadi saluran, bukan sekadar penadah. Karena rezeki yang sejati adalah yang mengalir, bukan yang ditimbun, bukan yang disimpan karena takut hilang, tapi yang disalurkan
karena tahu bahwa ia akan kembali. Saat kamu memberi dari hatimu, dunia tak akan mengosongkanmu. Semesta tahu caranya mengembalikan dengan cara yang lebih indah. Kadang bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kemudahan, pertolongan tak terduga, pertemuan yang tepat dan perlindungan yang tak terlihat. Kita tak pernah benar-benar kekurangan. Yang kurang seringkali hanyalah keberanian untuk percaya bahwa ketika kamu ikhlas memberi, ada tangan tak kasat mata yang menjaga rezekimu tetap utuh. Maka mulailah dari hal kecil, senyuman, ucapan baik, waktu yang kamu berikan dengan tulus, dan doa yang kamu panjatkan untuk orang lain. Itu juga rezeki, dan jika kamu mampu memberikannya, kamu lebih kaya dari yang kamu kira. Rezeki bukan hanya tentang menerima, tapi tentang mengalirkan cinta melalui bentuk yang sederhana. Dan saat kamu hidup seperti itu, semesta menjadikanmu salah satu alatnya, untuk menyebarkan kebaikan, untuk memperluas makna, dan untuk menghidupkan kembali harapan yang hampir padam. Maka tenanglah, rezekimu tidak akan tertukar, tidak akan terlambat, dan tidak akan salah alamat. Ia hanya sedang menunggu kamu siap menerimanya, dengan hati yang jernih dan tangan yang terbuka. Saat kamu tidak lagi mengejar dari rasa takut, tapi berjalan dari rasa cukup, kamu akan melihat hidupmu perlahan mulai berubah. Karena kamu sudah berubah. Bukan dunia yang jadi lebih baik, tapi cara kamu melihatnya yang lebih jernih. Dan dari kejernihan itulah, kelimpahan mengalir tanpa harus dicari-cari. Kini, setelah perjalanan panjang ini, tenanglah dalam dirimu sendiri. Ambil napas perlahan, tarik, dan lepaskan. Biarkan setiap kata yang tadi kamu dengar menyatu perlahan dengan jiwamu. Mungkin kamu belum punya semuanya, tapi kamu sudah memiliki sesuatu yang sangat berharga, kesadaran akan kelimpahan. Dan itu adalah awal dari segala kemudahan. Terima kasih telah bersedia hadir, mendengarkan dengan hati terbuka, dan menyatu bersama suara dari dalam jiwamu sendiri. Semoga narasi ini menjadi jembatan antara dirimu yang hari ini dan dirimu yang lebih tenang, lebih cukup, dan lebih percaya. Jika kamu merasa video ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, mohon bantu kami dengan cara sederhana. Klik like dan bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi. Dan subscribe channel Suara Jiwa 77. Karena mungkin dalam sunyi ini, ada banyak jiwa lain yang sedang mencari pulang. Sampai jumpa di narasi berikutnya. Tetap tenang, tetap hadir, dan tetap jadi cahaya, bahkan di hari yang redup.